malam teman-teman yang udah bergabung menyaksikan live siaran langsung KMP sama di ini ya, pemirsanya Dek Huda ini. Terima kasih Lanjutkan. udah menyempatkan waktunya. Oh ya, jadi malam ini kita nanti akan ngobrol-ngobrol terkait apa, Dek? Hijrah. Hijrah apa? Hijrah judul. Hijrah ya? Hijrah lagi dan hijrah terus. Betul. Apa sih hijrah itu sebenarnya? Hijrah. Oh ya, nanti kita akan ya, jadi teman-teman ini KMP Lotim ini tuh salah satu komunitas di Lombok Timur ya, Dek ya. Ya. Jadi nanti kita akan banyak kegiatan-kegiatan, salah satunya ini sharing session. Nanti insya Allah akan menghadirkan orang-orang yang memang berilmu ya, yang bisa sharing ilmunya gitu. Oh ya, terkait tema kita ngobrol malam hari ini terkait hijrah ya. Hijrah dulu, hijrah lagi, dan hijrah terus gitu. Langsung aja deh, Dek. Terkait ngobrol tentang hijrah, menurut kamu itu hijrah itu apa, Dek? Hijrah ya. Fenomena hijrah yang sekarang kita pahami itu kan banyak nih sekarang teman-teman yang mulai hijrah gitu. Tapi kadang kita memahami hijrah itu hanya sekedar berubahnya penampilan gitu. Tapi kita tidak memperhatikan berbagai aspek hijrah itu apa sih sebenarnya gitu. Menurutku ya, menurut ini pemahamanku nih, doktrin hijrah itu memang harus kita canangkan gitu. Canangkan dalam artian kita itu harus memberikan doktrin-doktrin tentang hijrah ini. Bagaimana kita sebagai manusia, hijrah itu kan berpindah dari kita yang dulu yang semulanya mungkin kita kurang baik menjadi manusia yang lebih baik gitu. Aku pernah baca bukunya Habib Hussein bin Ja'far. Habib Hussein itu dalam bukunya Tuhan Ada di Hatimu gitu. Di sana dipaparkan di awal konsep hijrah itu apa sih? Ada dalam Quran surat At-Talaq kalau nggak salah itu ayat 11. Bahwasanya kan sering kita dengar nih, minaz zulumati ilan nur. Rasulullah datang kepada manusia itu untuk memperbaiki akhlak manusia kan gitu kan. Nah, hijrah itu gimana kita untuk berpindah dari kita yang masa lalu menjadi yang lebih baik itu, minaz zulumati ilan nur. Dari sisi yang gelap menuju yang terang cahaya gitu, Nur. Kemudian konsep hijrah itu tidak hanya semata-mata kita berubah penampilan yang semulanya kita tidak berhijab menjadi berhijab, yang semulanya kita bermaksiat menjadi tidak bermaksiat, bukan hanya sekedar itu gitu. Ada beberapa aspek yang diterangkan dalam buku itu. Yang pertama, aspek spiritual tentu. Nah, dalam aspek spiritual Suaranya ini jelas nggak, Kak? sinyalku kayaknya apa sinyal siapa? Sinyal kamu ya? Sinyalku deh kayaknya. Coba diulangi lagi deh yang pengertiannya tadi tuh. Hijrahnya. Doktrin hijrah, menurutku hijrah itu doktrin. Karena apa? Hijrah itu gimana pandangan kita terhadap diri kita sendiri. Dari kita yang dulu menjadi kita yang sekarang gitu. Atau menjadi pribadi yang lebih baik. Kan ada kata pepatah mengatakan quotes ini ya. Hari ini baik, tapi kita harus menjadi lebih baik lagi di hari kedepannya gitu, masa depan kita gitu. Kan gitu. Jelas nggak suaraku di sana baik? Oke, lanjut. Ada beberapa aspek yang harus kita pahami dalam hijrah itu. Yang pertama, aspek spiritual tentunya. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu aspek spiritual. Tentunya teman-teman spiritual gitu ya. Aspek spiritualnya gitu. Bagaimana kita lebih dekat dengan Allah. Teman-teman mungkin sudah paham masalah itu, udah hal yang lumrah lah yang kita pahami tentang hijrah itu, bagaimana kita dekat dengan Allah gitu. Kemudian yang kedua itu aspek kultural gitu. Tentunya kita sudah sama-sama paham bahwasanya ajaran Islam itu datang dari Arab bukan?
ajaran Islam itu datang dari Arab yang mengakulturasi budaya-budaya di Indonesia sehingga kita kenal bahwa itu Mm-mm. kan memperkenalkan Islam itu dengan budaya yang ada di Indonesia kan, mengakulturasi budaya di Mm-mm. Indonesia. Jadi kalau dibilang Islam itu Islam, maksudnya Islam di Indonesia itu Islam Arab, yang tentunya menurut saya tidak Ya. seperti itu gitu Islam itu gitu. Sehingga Mm-mm. banyak kan teman-teman kita sekarang itu karena dengan budaya yang ada di Indonesia katanya tidak sesuai dengan syariat, terus menghakimi teman-teman yang lain yang memang seperti kita nih masih ada tahlilan dan lain sebagainya. Udahlah, itu kita itu masih stuck di sana nih proses kita itu gitu. Masih banyak yang mempertanyakan. Sebenarnya bukan sekedar itu aja gitu. Kita mengenal Tuhan itu dari mana aja gitu. Makanya Tuhan itu di hati kita gitu kan. Kemudian yang ketiga, yang kedua tadi itu kan aspek kultural gitu. Aspek yang ketiga Ya. yaitu aspek filosofis yang kaitannya dengan sains gitu. Kan banyak yang bilang bahwasanya Al-Quran itu hanya sebatas buku aja gitu. Padahal di sana bahkan dalam Islam banyak ulama-ulama kita, banyak orang-orang terdahulu kita yang bahkan lebih paham sains gitu, paham tentang dunia gitu kan. Bahkan ada dalam bukunya, kalau nggak salah, 100 orang yang paling berpengaruh di dunia itu kan yang disebutkan, yang pertama disebutkan itu Rasulullah. Iya betul. Yang disebutkan kan Rasulullah. Itu buktinya bahwa Islam itu dipandang secara menyeluruh gitu. Bukan hanya sekedar untuk apa ya, terbelakang lah. Islam itu tidak terbelakang gitu, bisa mengikuti perkembangan zaman gitu. Nah, sekarang tergantung kita nih, bagaimana cara kita untuk mengikuti perkembangan zaman itu dengan budaya kita yang sekarang. Ini yang terakhir nih, aspek yang paling masih belum temen-temen kayak gimana ya? Aku juga agak gimana nganggapnya gitu, aspek sosial gitu. Kadang Kenapa? aspek sosial, sosial. Sosial ya. Nah, kadang teman-teman itu ketika udah berhijrah berarti ya udah menutup diri gitu. Banyak yang gitu menutup diri gitu. Sebenarnya kan hijrah itu kan tidak seperti itu. Semakin kita berhijrah, semakin kita ramah terhadap lingkungan kita gitu. Mm-mm. Banyak yang kita temukan seperti itu. Ketika dia udah berhijrah, oh aku nggak boleh seperti ini nih, aku nggak boleh seperti ini. Bukan gitu, proses hijrah itu tidak seperti itu kan. Gitu. Jadi kayak apatis gitu ya jadinya ya, nggak mau bersosialisasi dengan Bersosialisasi. masyarakat. Nah, itu yang harus kita tanamkan bahwasanya semakin kita berhijrah, semakin kita ramah dengan lingkungan kita gitu. Itu kan proses kita pengenalan kita, dakwah itu kan bukan hanya bukan hanya ustazah yang atau ulama yang berdakwah. Kita juga sendiri bisa berdakwah dengan kita berpakaian syar'i. Sekarang ini berdakwah ini. Dengan kita live sekarang ini berdakwah. Menyiarkan Islam kan gitu. Gitu sih. Mungkin itu sih 4 aspek itu penting banget yang kita pahami kalau kita mau berhijrah itu. Lanjut Kak. Sinyalnya nih kayaknya nih. Tapi saya jelas kan deh suaranya? Jelas kok. Kayak kurang lancar gitu. Oh udah berarti ya. Oh Udah. itu tadi ya berarti ya. Berarti menurut Dehuda ini hijrah itu tuh ada 4 aspek tadi tuh ya berarti ya. Spiritual, terus tadi kultural dari sisi filosofis sama sosial gitu. Nah, mungkin teman-teman juga ya, terutama saya juga ya penasaran gitu gimana Dek Hudeni itu pertama kali memulai proses hijrahnya seperti itu. Kalau Bisa diceritakan ke kita gitu ya, gimana proses hijrah kamu, kenapa bisa langsung memutuskan untuk menutup aurat sesempurna itu gitu.
menggunakan niqab itu. Kalau Kalau boleh tahu keluarganya Dehuda ini nggak ada yang pakai niqab juga nggak? nggak ada. Aku Kan sendiri. di lingkungan keluarga yang mungkin nggak mendukung, terus apalagi Dehuda ini kan kuliah di Bali juga, yang dimana kita tahu Bali itu mayoritas masyarakatnya di situ non-Islam kan? Iya benar. Ya nggak sih? Nah, gimana tuh? Gimana proses hijrah kamu? Terus apakah ada kendala-kendala selama mengalami proses hijrah itu? Nah, kalau ditanya proses hijrah itu ya lucu sih sebenarnya. Menurutku lucu sih. Lucu. Nah, dulu itu awalnya kan semenjak aku di Bali itu kadang buka tutup jilbab lah. Semenjak aku di Bali. Hmm? Kemudian ketika proses tolak aku hijrah itu pas aku KKN. Dulu pas KKN itu KKN. aku KKN lepas itu semester berapa sih? semester Biasa semester 6 5, ya? semester 5. Semester 5. Nah, karena itu dulu pas aku KKN Semester 6 deh untuk KKN. Nah, bertiga terus? muslim. Bertiga muslim kan. Yang aku Ah, sendiri cewek nih, aku sendiri yang cewek yang muslim. Terus aku ada deket sama salah seorang perempuan nih, temanku Hindu. Hindu dia. Karena aku sendiri yang muslim waktu itu. Waktu itu temanku ini pokoknya ibadahnya itu rajin banget dia, nggak pernah lalai sembahyangnya gitu. Aku selalu nemenin juga gitu, ketika dia mau ke pura aku nemenin, ketika dia mau ke sangga aku nemenin gitu. Terus ada salah satu kata-katanya yang aku ingat sampai sekarang gitu. Kalau sekarang kita dekat dengan Tuhan, kapan ya, waktu kapan yang kita tunggu gitu katanya. Di sana aku mikir gitu. Coba ulangi deh, suaranya nggak gimana? Jelas ya. Nggak jelas ya kak? Sinyalnya ini, suaranya putus-putus gitu. Udah? Ulangi, coba dia bilang apa? Gini katanya. Kalau sekarang kita belum dekat dengan Tuhan kita nunggu waktu kapan kapan kita mati gitu katanya. Padahal dia non-Islam gitu ya, Hindu, tapi dia bisa. Terus dari sana aku berpikir, dia aja bisa gitu ngomong seperti itu. Sedangkan iya, makanya tidak dekat dengan Tuhanku kan gitu. Dulu kan masih turun naik imannya gitu, masih turun naik gitu. Dari sanalah aku mulai berpikir setelah KKN, aku udah mulai kayak pakai apa namanya nih, gamis, pakai gamis. Belum pakai nikab, pakai gamis. Terus berarti sebelumnya kamu belum terbiasa dengan gamis gitu ya, masih pakai celana gitu? Aku tomboy aku dulu. Oh iya. Berarti masih pakai celana gitu ya? Pakai celana. Pokoknya dari sana tuh terus baliknya aku gitu dari KKN itu. Setelah KKN, kemudian kenal organisasi dari sanalah aku mulai kayak gamisan kayak gitu. Di bab panjang. Bahkan dulu awal aku pakai gamis ya teman-teman tuh pada heran tau nggak kak? Mimpi apa kamu digituin aku? Kan dari semester 1 tuh emang aku jarang banget pakai yang namanya rok, itu jarang banget. Nah aku dulu tomboy. Oke. Gitu. Terus kemudian mulai aku tuh ngasih tahu orang tua aku tuh bernikah sebulan setelah aku bernikah. Oke, iya aku paham. Pasti susah ya ngomongnya kapan ini, nyari waktu yang tepat buat ngomong ke orang tua. Tapi alhamdulillahnya ya, ketika aku berniat untuk berhijrah, berniat untuk memperbaiki diri, banyak teman-teman yang kayak mendukung gitu. Ada dulu kakak tingkat satu asrama sama aku, satu asrama gitu. Dia itu pernah bilang gini, kan dia selalu dengar, kan setiap maghrib itu aku pasti ngaji gitu kan. Maghrib itu pas ngaji. Terus pas sholat isya itu aku sholat isya berjamaah sama dia, gini katanya.
sebenarnya itu kamu udah pantas buat nutup diri gitu katanya. Semua yang kamu miliki sekarang itu udah fitnah buat kamu gitu katanya sama aku. Terus berpikir aku, oh ya mungkin iya ya, mungkin udah saatnya nih gitu. Kemudian dia ngajak aku kajian bahkan kita ke Denpasar buat kajian nggak. Jarak antara Singaraja sama Denpasar itu kan 3 jam. Kita ladenin gitu. Saking nya lah gitu ya. Kemudian mulai dari kampus menentang, orang tua menentang, semuanya dari segala lini itu menentang. Soalnya di kampusku itu kan mayoritasnya Hindu, bahkan di kelas itu aku cuma berempat yang Muslim, 2 cewek 2 cowok. Di satu kampus itu dari Bali juga, asli Bali juga yang gitu. Nggak ada yang dari Bali. Oh. Satu kelas itu kayak berbagai macam budaya, berbagai macam agama. Terus itu gimana kamu pas kuliah? Mulai kan aku dulu pakai masker dulu ya kan. Prosesnya kayak gitu. Oh iya. Dulu gitu. Jadinya teman-teman kayak udah terbiasa gitu. Terbiasa melihat. Apalagi aku memutuskan untuk memakai cadar itu ketika kakak tahu nggak pas bom di Surabaya. Gimana? Pas putus pas adanya bom di Surabaya. Iya, kedengeran putus. Gimana lagi, Dek? Kakak tahu nggak pas adanya bom di Surabaya? Aduh, sinyal. Gak jelas ya, Kak ya? Sinyal aku kayaknya. Coba ulangi sinyalku deh kayaknya ya. Kakak tahu nggak pas bom di Surabaya? Apa? Bom di Surabaya. Pas kapan tahun? Tahun 2019 kayaknya deh. 2019 atau 2020. Enggak. Kayaknya lagi heboh. Bom teroris itu dah. Lagi heboh-hebohnya teroris itu. Nah, waktu itu aku memutuskan untuk pakai cadar, Kak. Aku udah mulai pakai cadar. Alasannya kenapa? Alasannya ya alasan aku memakai cadar. Enggak, maksudnya kenapa pas waktu itu gitu, momennya pas saat itu. Enggak tahu, momennya pas banget. Aku udah memakai cadar beberapa minggu kayaknya. Terus adanya kejadian itu. Jadi kayak ketika aku ke kampus nih ya, banyak aku mendapatkan diskriminasi gitu. Banyak mendapatkan diskriminasi. Tahu kan kalau orang bercadar itu dipandangnya itu teroris lah, inilah kayak gitu. Kemudian awal aku pun memakai cadar itu aku juga izin sama dosen, soalnya kan aku juga ditanyain tentang pernah. Dosennya pasti Hindu juga nggak sih? Kebanyakan. Ya? Dosennya apa? Dosennya Hindu juga nggak? Nggak ada Muslim di kampusku. Jarang. Semua dosenku Hindu ya, sama Kristen. Makanya lumayan sulit kan. Sinyal. Dengar nggak, Kak? Terus Dek coba. Wait. Jelas nggak suaraku, Kak? Udah. Tapi alhamdulillahnya ketika aku ngejelasin tentang tujuanku untuk bernikah, apa tujuanku itu, alhamdulillahnya seperti itu. Oke. Berarti sebenarnya, kamu di mana, nama kampusnya apa? Universitas Pendidikan Ganesha. Iya, berarti di sana itu nggak ada aturan ini ya, nggak ada aturan buat melarang ada mahasiswa Muslim untuk. Ada aturannya. Ada. Oh. Tapi tergantung kita bagaimana cara kita ngomongnya sama dosen sih. Aku dulu soalnya langsung ke desa.
langsung ke dekan aku. Ke guru, ke dosen langsung ya. Mm-mm. Makanya sebesar itu orang kalau bisa di Iya makanya itu. Heeh. sendirian berkadar. Makanya kadang ya kalau ke kampus itu dari parkiran nih, dari parkiran udah diliatin lah gitu, diliatin kayak happy lah gitu ya. Bahkan pernah ada temen nggak tahu sih satu fakultas aku, tapi aku nggak tahu orangnya siapa. Dia ngomong gini, Kak boleh ya pakai cadar ya gitu katanya, cowok boleh ya pakai cadar. Terus tak jelasin gini baru dia paham gitu. Soalnya kan kampusku itu basicnya emang bukan Islami ya gitu. Mungkin di kampus Islam mungkin ya biasa-biasa aja kalau kita bercadar, tapi kan ini basicnya bukan Islam. Kamu pernah nggak ngerasa apa ya, ngalamin misalkan temen kamu itu ngomongin gitu, ngucilin, merendahin umat Islam gitu? Pernah ngedenger nggak? Nggak ada sih ya menurutku ya. Soalnya di sini tuh toleransinya besar banget. Bahkan dosen-dosenku pun kayak gitu. Misalkan nih kita kan kuliah kadang sampai maghrib lah gitu ya. Kalau emang udah waktunya sholat, bahkan mereka yang ngikutin kita gitu dosen-dosen. Makanya Berarti emang toleransinya tinggi ya di sana ya? Makanya kalau teman-teman mau kuliah di Bali, bener-bener toleransinya itu banget emang. Yang aku alami tapi nggak tahu sih teman-teman. Kadang tergantung. Jadi walaupun gimana? Tergantung kita juga bagaimana cara kita untuk bersosialisasi atau dekat sama teman-teman gitu kan. Ya kalau kita paham. Gimana lingkungan bisa ramah sama kita kan gitu. Iya, berarti tergantung kita ya, bisa apakah kita juga bisa menghargai mereka atau tidak gitu kan. Apalagi posisinya kan minoritas. Oke, berarti syukur banget sih ya, walaupun kamu di sana di Bali dengan mayoritas non muslim, tapi mereka itu punya toleransi yang tinggi gitu kan. Jadi insya Allah itu mendukung sih. Aku pikir tuh di sana mereka toleransinya itu masih biasa aja, apa ya, rendah gitu, masih rendah. Bahkan mereka itu penasaran sama Islam. Banyak temanku yang penasaran sama Islam. Itu tuh Islamisasi. Pernah lagi aku teman kelasku dulu, karena sering sama aku. Kalau maksudnya kita kalau mereka ke pura, kadang aku ikut buat nemenin doang gitu. Kadang kalau aku ke masjid, mereka juga ikut buat nemenin gitu. Kadang bahkan kalau kita cari makan gitu ya, simple ini toleransi. Kita mau nyari makan, mereka nggak mau nyari makan. Kalau ada aku nih, mereka nggak mau nyari makan yang nggak halal gitu. Pasti mereka bakalan ngikutin aku. Iya, nah di sana terkait makanan tuh, kamu suka nggak nyari tempat makan yang halal itu? Karena di sini emang mayoritasnya Hindu ya. Kadang kita juga milih-milih lah dalam hal makanan gitu. Karena kan apa yang kita makan itu menjadi daging buat kita, buat tubuh kita. Iya. Berdampak kepada ketaatan Allah juga gitu, akidah kita. Jadi harus selektif lah dalam milih makanan. Tapi berarti ada nggak di sana tempat khusus, tempat orang-orang jualan yang muslim gitu? Kalau di tempatku lumayan banyak, tapi kalau di Denpasar agak lumayan susah ya gitu. Gitu. Oke. Tapi yang bikin gergetannya itu ketika bilang sama orang tua sih sebenarnya. Soalnya kan kakak tahu sendiri kan pemahaman orang-orang di Lombok kan seperti apa gitu ya. Ketika
ketika melihat orang yang bercadar, mereka menganggapnya ini. Nah, makanya itu dia. Bahkan Walaupun di kenapa Kak? halo? Iya. Iya, terus lanjut deh. Bahkan kadang nggak ramah aja di Lombok itu ketika ngeliat kita bercadar gitu. Iya, jangan kan bercadar deh. Kamu dilihat pakai kaos kaki, terus kerudungnya tuh gede gitu kan. Pasti mereka tuh udah ngomongnya macem-macem gitu. Apalagi pakai niqab gitu kan. Di kampungku itu aku sendiri pakai niqab Kak. Oh ya, Masya Allah. Makanya Nah, terus kamu, ya, bagaimana branding diri kita dengan penampilan kita gitu. Bahwasanya kita bercadar itu bukan tertutup dalam hal segalanya gitu. Kita juga bisa berbaur kepada masyarakat gitu. Itu aku nih membuktikan nih. Kadang kan pemikiran teman-temannya orang-orang di rumah nih ya. Ketika udah di Bali banyak nih kejadian. Ketika udah di Bali, ketika pulang ke rumah udah nggak pakai jilbab. Nah aku pengen ngerubah mindset itu gitu. Aku pengen ngerubah mindset itu gitu. Terutama dalam diriku sendiri ya. Aku nggak mau menjadikan mindset ya, itu larut gitu. Bahwasanya ketika kita di Bali itu juga tergantung diri kita sendiri. Bagaimana cara kita untuk menjaga diri kita gitu kan. Oke. Terus apalagi yang kemarin itu Kakak tahu kan yang masalah di Mamben itu Kak. masalah di mana? Oh, yang ini ya, yang pelarangan mendirikan masjid itu. Tiba-tiba Ya, temanku ngechat gitu. Gini katanya. Untuk sekarang jangan dulu deh ke Mamben gitu katanya. Jangan dulu deh gitu. Soalnya sekarang lagi oh, berarti mereka orang Mamben itu kalau melihat yang bercadar gitu pasti langsung dikira itu ya golongan yang malahan kemarin ada katanya diusir dia mereka dia diusir dia. Miris nggak sih kalau nggak kayak gitu Kak? iya. Kalau aku melihat masyarakat tuh udah terlalu parno. Mereka itu Terlalu parno dengan apa ya ketika melihat penampilan orang yang seperti itu yang bercadar. Padahal kan belum tentu gitu kan masuk ke golongan yang mereka takutkan itu. menurutku juga masyarakat karena parnonya itu sehingga cepat banget terprovokasi dengan hal itu gitu. Iya makanya itu. Sedih sih kalau ngelihat itu Kak, bener. Miris ya, tapi yang gimana lagi gitu. Mungkin apa ya? Ya karena mereka juga yang punya daerah di sana, jadi ya mau gimana lagi gitu kan? Aku juga yakin sih pasti ada sebabnya gitu. Oh ya, terkait pertemanan kamu gimana? Circle pertemanan kamu pasti kan ada perubahan tuh dari yang sebelumnya belum berhijrah terus tiba-tiba berhijrah atau teman-teman kamu ngikuti hijrah kamu? Suaranya ini ya. Circle pertemanan aku ya. Dulu tuh kan aku sama teman-teman misalkan lagi kumpul sama teman-teman Hindu nih, ketika kumpul sama teman-teman Islam gitu. Iya kumpul seperti biasa aja gitu. Bahkan kan aku juga ikut organisasi gitu. Jadinya kalau aku misalkan imanku lagi turun nih, aku ke organisasi Islamku gitu. Soalnya kan di sana juga bicarakan tentang hal-hal duniawi, hal keagamaan juga gitu. Jadinya
banyak ilmu yang kita dapat. Mm-mm. Tapi ada nggak dari teman-teman kamu yang dulu yang menjauhi kamu setelah menggunakan niqab? Kalau menjauhi sih nggak ada kayaknya. Tapi alhamdulillahnya Oke. banyak yang mendekat kan. Aku Gimana? punya teman banyak yang mendekat. Oh, iya. Nggak tahu ya, Allah itu baik banget sama aku, mempertemukan aku dengan orang-orang baru yang memang benar-benar keinginan kita itu, tujuan kita sama gitu. Sampai sekarang Iya, bahkan emang seperti itu sih. Karena kan kebaikan itu akan menarik kebaikan seperti magnet gitu loh. Yang nggak baik bakalan ya udah menjauh dengan sendiri. gitu. Oke. Ngobrol apa lagi ya? Jadi berarti kamu kendalanya nggak terlalu inilah ya, Dek, selama menggunakan niqab ini nggak ada yang terlalu Pernah sih apa aku ya? ngalamin, Nggak pernah aku ngalamin beberapa hal ketika aku sudah beban mental. Yang pertama, Kenapa? iya agak ceritain. Dulu tuh aku kan gini, mau kayaknya mau belanja deh di level 21 kan. Entah itu nggak tahu mau nonton film atau apa kadang tuh. Nah, aku nggak tahu ternyata di mall itu ada konser. Aku nggak tahu ada konser di sana. Nggak tahu ada konser di sana. Kemudian kan aku sama temanku nih. Yang temanku ini muslim juga. Yang temanku ini muslim juga, tapi dia tahu sendiri lah kan, dia seksi lah bisa dibilang, dia nggak pakai jilbab, penampilannya ya seperti orang biasanya gitu. Nah sedangkan aku tertutup setutupnya gitu, aku pakai cadar yang cuma kelihatan mata gitu. Waktu itu aku dapat diskriminasi dari satpamnya sih. Temanku itu nggak diperiksa, aku diperiksa. Tapi menurutku wajar sih, waktu itu juga dalam keadaan genting lah. Apalagi mungkin kakak tahu tentang bom Bali yang tahun 2002 kalau nggak salah. Jadi orang Bali itu masih kayak agak takut dengan entah itu orang yang bercadar atau Islam. Iya. Lebih ke menjadi trauma ya, dikira teroris gitu. Ternyata yang konser itu juga gini, apa namanya, dari RCTI itu, Indonesian Idol. Di mall itu. Apa? Yang ngadain konser itu ada dari jebolan Indonesian Idol, orang Indonesian Idol. Mereka konser di sana. Aku nggak tahu, pantesan rame kan. Jadinya gitu. Terus? Ya itu aku dapat diskriminasi itu, tapi menurutku wajar aja sih kalau mereka melakukan hal itu. Iya sih. Tapi itu menjadi beban mental buat kamu. Enggak juga sih. Karena gini ya, tergantung pandangan kita. Apapun itu tergantung pandangan kita gitu. Kalau kita mengarahkannya ke positif, ya kita pembawaannya juga positif gitu. Tergantung bagaimana cara kita menyikapi. Oke, berarti kalau di kampus nggak terlalu banyak gesekan-gesekan dari orang-orang luar lah ya, orang-orang non-muslim. Awal-awal sih, awal-awal itu aja. Awal. Soalnya kan baru. Terus kalau organisasi nih, kamu kan aktif juga di organisasi, di komunitas, ya kan? Kalau boleh tahu kemarin ikut organisasi apa yang kemarin kamu ikutin itu? Kalau yang sekarang ya, aku tuh di HMI masih aktif. Di HMI masih aktif. Di komunitas HMI itu ini ikut organisasi juga? Ikut organisasi, maksudnya ikut kepengurusannya? Iya, aku udah demisioner. Oh. Aku juga Gitu. belajar
belajar tuh dari HMI sebenarnya. Belajar Islam tuh dari HMI. Iya, iya. Selepas hijrah terus masuk HMI, jadi bisa belajar dari mereka juga gitu ya. Iya sih. Tapi di sana teman-teman kamu yang lain yang cewek itu banyak yang pakai niqab juga nggak? Yang apa? Teman-teman di HMI juga banyak nggak yang pakai niqab? Kalau di cabangku yang sekarang cuma aku sendiri. Hmm. Circleku itu nggak ada yang bercadar, jarang. Teman-teman komunitasku baru bercadar. Komunitasku yang bercadar. Kalau komunitas selain KMP apa? Di Sedekah Yatim juga. Hmm. Pokoknya banyak ya berarti. terfokus sama perempuan sih, Kak. Aku Oke, suka oke. baca feminis juga. Tapi kan beda tuh. Di HMI kan bercampur baur ya, ada cewek, ada cowoknya gitu. Nah, kamu menyikapi circle di sana di HMI itu seperti apa? Dengan pakaian kamu yang tertutup banget, tapi di sana kamu harus berinteraksi lebih juga gitu dengan laki-laki gitu. Karena teman-teman itu juga sadar tentang batasan-batasan itu gitu. Jadi mereka juga bahkan mereka lebih menjaga kita gitu. Oke. Makanya tergantung kita sebenarnya bagaimana cara pembawaan kita. Jadi orang itu ngelihat kita juga, misalkan kalau kita maaf sebelumnya seksi gitu, seksi lah. Ini bukan masalah justice atau gimana ya. Kalau kita berpenampilan seksi, tentunya dengan hal itu orang bakalan terpanggil untuk mengganggu kita gitu kan. Ada pengaruhnya juga. Ini bukan bajunya atau apanya, nggak gitu. Berarti jadi selama berniqab ini kamu kalau sekarang udah biasa-biasa aja ya, maksudnya nggak ada kesusahan yang dihadapin seperti sebelum awal-awalnya gitu. Kalau sekarang sih nggak ada sih ya, karena udah biasa ya. Karena gini, aku berpandanganku itu seperti ini. Gimana kita pembawaan kita, orang bakalan seperti itu kepada kita. Sama hanya dengan kita melakukan kebaikan, insya Allah bakalan balas dengan kebaikan juga kan gitu. Tidak melihat bagaimana kondisi fisik kita kayak gitu kan. Bahkan setelah aku bercadar semakin nyaman gitu. Jadinya orang ketika aku berpendapat tidak hanya melihat tentang rupa gitu, tapi mereka melihat tentang pandangan kita, pemikiran kita. Tapi pasti ada ketakutan juga nggak sih, kayak tadi misalkan kamu kayak di Mamben itu kan itu dilarang tuh orang-orang kalau yang ke daerah mereka kalau pakai niqab, pasti ada ketakutan itu nggak sih kalau hal itu terjadi di daerah-daerah yang lain gitu. Nah, pasti ada ketakutan itu gitu. Tapi sekarang pikirnya seperti ini. Kita itu bernikah, niat kita apa sih? Kalau memang benar-benar niat kita karena Allah, ya kita harus menyesuaikan dengan apa yang ada di sekitar kita gitu. Misalkan nih, kalau orang bernikah nggak boleh ke sini, kita pakai masker juga bisa. Apalagi sekarang dengan corona ini kita dengan bebasnya memakai masker kan gitu. Tergantung lingkungan. Betul. Jadi bahkan mungkin bagi maksudnya bagi kita yang pengen bercadar tapi belum siap gitu ya menggunakan cadar, bisa belajar pakai masker dulu gitu ya. Makanya kadang orang tuh terpaku, aku tuh harus pakai cadar, padahal masker itu aja udah menutup gitu loh. Sebenarnya kan harusnya apa tujuannya ya? Tujuan kita apa gitu. Bahkan kadang pemikiran orang tuh seperti ini. Aku ini sebel sama orang-orang misalkan ya,
Kadang kalau mereka udah berjilbab besar, itu baru dikatakan Nah, ukti. Kalau yang nggak berjilbab besar, itu nggak ukti gitu. Panggilan-panggilan seperti padahal itu. ukti itu Padahal ukti itu saudari kan? Saudari iya kan kandung. artinya saudari ya dari bahasa Arab gitu. Menurutku nggak ramah aja di pendengaranku, kata bukan gimana ya? Nggak ramah dalam artian, kenapa sih harus berjilbab besar dulu baru dikatakan ukti gitu? Sekarang tuh Iya, kata-kata iya. itu menurutku jadi permainan, bahkan olok-olokan gitu. Kan sering kita Tapi nemuin gitu. Gimana? gimana? Sering menemukan Kita sering menemukan misalkan nih kita jalan gitu, ukti katanya. Padahal nggak paham juga aku dengan pemikiran orang-orang. Gak bisa sih kita juga melarang mereka. korek. Mungkin orang-orang kebanyakan ngelihat tuh kayak orang Arab gitu loh, yang kebiasaan manggil uhti, akhi gitu kan. Terus yang biasa hadirin kajian tiap minggu rutin gitu. Tapi yang ingin saya tanyakan nih, kamu mandang ketika melihat teman-teman kamu yang belum berniqab itu gimana? Kita juga nggak boleh untuk menghakimi orang lain ketika mereka belum berhijrah, bahkan ya mereka belum berpindah Iya. dari sekarang. Kita nggak boleh langsung misalkan kamu nggak boleh lo seperti ini, kamu nggak boleh seperti itu, karena hijrah itu dari diri sendiri gitu. Sama halnya dengan misalkan aku tuh selalu berpikiran gini, Kak, kalau orang tidak meminta nasihat kepada aku nggak bakalan berikan nasihat gitu. Bisa jadi nasihat yang kita berikan kepada orang itu untuk memberikan dia down malahan gitu. Gak mereka butuhkan saat itu gitu kan? Yang kita butuhkan. Makanya kan kalau ada kan dalam Al-Quran itu kalau dia belum merubah dirinya sendiri, ya orang lain nggak bakalan bisa merubah dia kan gitu. Betul. Jadi kalau pandangan aku, misalkan ada orang yang misalkan nggak pakai jilbab atau jilbabannya masih gini, aku nggak mau langsung misalkan kamu nggak boleh lo seperti ini, nggak suka seperti aku. Mungkin misalkan nih kalau keluarga aku mungkin aku nasehatin baik-baik, gini loh sebaiknya, gini. Sebenarnya Islam itu ramah banget malahan. Tapi kadang oknum-oknumnya aja yang ya Sinyalnya nih. Kak, iya keluar aku. Udah? Udah. Terus lanjut deh. Apa nih? Tadi Islam itu kan ramah. Ya menurutku Islam itu ramah gitu. Bahkan kalau kita nyari tentang tentang apapun itu tentang dunia di Al-Quran ada, semuanya ada. Jadinya kalau kita memandang Islam hanya semata-mata apa ya? Banyak orang yang memandang Islam itu terpaku dengan Islamnya sendiri gitu. Maksudnya? Kadang banyak saudara teman-teman kita bahkan oknum-oknum ya cepat mengkafir-kafirkan orang, misalkan orang berbuat ini nggak boleh seperti itu ya. Menurutku itu gimana ya pandangan Justru itu yang memecah belah nggak sih? Justru itu yang memecah belah umat gitu. ya benar, justru itu yang memecah belah umat gitu. Padahal yang seharusnya itu orang luar non Islam nih ngelihat Islam kalau dijelaskan dengan cara yang ramah kayak gitu, bisa jadi mereka akan berbondong-bondong nggak sih buat Ya, masuk Islam gitu. bahkan Nah, kita berbicara sejarah nih ya, aku pernah baca soalnya bahkan dulu ketika kejayaan Islam waktu dulu tuh ya, orang menunggu kapan sih Islam datang kepadaku gitu katanya kan. Tapi sekarang iya betul. itu asing banget, bahkan di orang Islam sendiri asing Islam itu gitu.
Iya, bahkan orang Islam sendiri itu pun kayak fobia gitu dengan Islam, dengan ajaran Islamnya nggak sih? Ada buku yang judulnya Islamophobia juga. Aku pernah baca Iya itu. kan, Islam fobia. Buku Islamophobia itu Islam aja asing buat orang Islam sendiri, bagaimana orang lain gitu kan. Iya, Kalau makanya itu. jadi Apalagi mereka yang non-Islam gitu. Dan apa ya, orang Islam aja tuh belum menikmat, mereka itu belum merasakan nikmatnya Islam itu ya gak sih? Ada iya, beberapa mungkin yang merasa Islam itu ya biasa aja gitu, cuma sekadar agama, ya udah aku Islam, cuma statusnya aja Islam. Tapi mereka itu nggak menikmati Islam itu tuh indah, Islam itu sempurna, iya, ya enggak? Mengatur mengatur berbagai macam kehidupan dari berbagai macam aspek kehidupan kita gitu. Dari bangun tidur, bayangkan kan, dari bangun tidur sampai kita tidur lagi kan, dalam diberi. Islam tuh udah diatur semua gitu. Makanya bersyukur nggak sih ketika kita jadi Islam gitu loh. Nah, iya, itu salah satu nikmat yang memang paling luar biasa. Soalnya nggak semua orang itu dikasih sama Allah gitu, nikmat menjadi seorang muslim itu. Iya sih. Iya, bener banget. Nah, tapi ini apa? Tapi sekarang tuh banyak orang jadinya benci Islam, takut Islam, fobia sama Islam. Karena itu loh, yang kamu bilang tadi, gara-gara misalkan ngelihat pakai cadar tuh jadi takut karena dulu atau sebelum kejadian-kejadian sebelumnya pernah ada kejadian misalkan orang pakai niqab tapi ngebom kayak kamu bilang tadi di Bali itu loh. Nah, kalau menurut kamu nih, sepengetahuan kamu atau sepemahaman kamu yang pernah kamu dengar itu, apakah memang benar itu orang Muslim atau memang orang yang membenci Islam tapi berpura-pura gitu menggunakan pakaian seperti orang Islam gitu? Allahu a'lam bisawab ya Kak. Tapi pemahaman aku nih ya, sepemikiran aku lah Hmm? gitu. Menurutku Ya. karena Islam itu paling mudah untuk dikenali. Islam paling mudah untuk dikenali. Coba ya, kan Mm-mm. yang yang bernikah, setauku Islam bernikah. Tapi kalau berhijab, Kristen juga berhijab sebenarnya. Mm-mm. Makanya yang paling mudah untuk dikenali itu Islam sebenarnya. Iya. Lihat misalkan orang Hindu sama Kristen, nggak ada bedanya, nggak ada bedanya, karena penampilan mereka sama. Makanya bersyukur banget kita punya identitas gitu. Misalkan nih perempuan muslimah, identitas Mm, kita itu hijab. iya. Di Identitas surah Al-Ahzab juga kan seperti itu ya, supaya mudah dikenali gitu. untuk dikenali. Pemahaman aku seperti itu karena Islam itu yang paling mudah untuk dikenali dan Islam itu agama yang besar lah, agama yang besar di beberapa negara gitu. Jadinya bisa Mm-mm. jadi identitas itu dijadikan untuk memecah Islam itu. Allahu a'lam bishawab. Iya, makanya itu. Jadi orang-orang luar Islam tuh juga jadi takut sama Islam. Tapi bagi mereka kan ada yang memang penasaran dengan Islam, mereka mencari tahu sendiri. Kan sempat ada kan cerita dokter nggak sih atau peneliti yang memang dia itu non Islam, terus mereka itu melakukan penelitian, terus menemukan hasil penelitian mereka itu yang mereka itu takjub gitu loh dengan hasil penelitian itu, terus akhirnya masuk Islam gitu, mualaf. Kayaknya profesor yang di Amerika itu deh. Iya kayaknya itu ya. Contohnya juga Ustadz Felix. Nah, Dia, Ustadz Felix Show juga. kayaknya bateraiku mau habis deh Kak. Iya. Yang berapa persen? 14 sih. Ya udah. Terus udah apalagi deh yang ingin kamu sharing? Ini terakhir ya, closing statement dari aku gitu. Oke. Closing statementnya ini.
berhijrah itu kita tidak menunggu, tapi kita menjemput itu. Karena kita proses berpindah kan, kita proses berpindah. Jadi hidayah harus dijemput gitu ya. Nah, dijemput. Hidayah itu dijemput, bukan ditunggu gitu. Kalau kita menunggu hidayah itu, kita nggak tahu Allah bakalan memberikan kita hidayah atau tidak kan gitu. Jadi semakin kita berhijrah, semakin kita ramah terhadap lingkungan. Itu sih pesanku yang paling penting. Semakin kita berhijrah, semakin kita dekat dengan Allah, kita itu harus semakin ramah dengan lingkungan kita. Jadi kita tidak hanya hablum minallah, kayak mikir gini gimana caranya biar tetap produktifnya tuh, tapi produktif yang bermanfaat. Yang nggak hanya buat dunia kita aja gitu, tapi kan ke akhirat juga. Ya udah, ini closing statement nih. Berarti terkait tema kita, tema ngobrol kita malam hari ini, hijrah dulu, hijrah lagi, hijrah terus. Ada yang kamu ingin sampaikan terkait hijrah dulu, hijrah lagi, dan hijrah terus itu? Mulai dari sekarang, perbaiki diri. Udah gitu kan? Kakak dengar suaraku nggak? Kedengeran. Hijrah, teman-teman yang mau hijrah mulai dari sekarang, silahkan perbaiki niat dulu, mulai dari hal kecil, bahkan sholat terutama. Mulai dari hal kecil seperti itu, kemudian hijrah terus untuk mencari Islam itu gitu. Supaya kita lebih dekat dengan Allah. Pesan aku sih dari cuma yang sebelumnya semakin ramah terhadap lingkungan gitu. Iya betul. Jadi dimulai dari hal kecil, hijrah itu enggak yang langsung berat, yang mungkin apa deh, yang mungkin orang rasanya itu berat banget. Oke, misalnya kayak apa sih, ya mungkin dari orang yang mungkin apa, bernikop juga berat kalau di kalangan kita, Mas. ya kan, misalkan kayak bernikop misalkan, itu susah banget kan. Bisa dimulai dari mungkin yang kita belum berhijab, jadi berhijab, karena kita harus paham berhijab itu kan wajib gitu. Terus tadi ada juga menyinggung terkait sholat. Mungkin kita sebelumnya tuh belum pernah sholat, kita mulai hijrah kita dari memperbaiki sholat kita gitu, karena sholat itu juga wajib, dan memang itu adalah ibadah yang pertama nggak sih, yang akan pertama dihisab nanti gitu, yang akan ditimbang, amal kebaikan kita yang akan ditimbang di yaumul akhir nanti. Jadi kalau pengen hijrah nggak usah ditunda gitu ya, hijrah dulu, hijrah aja dulu gitu, hijrah dulu, hijrah lagi berarti ya tetap hijrah terus gitu, hijrah terus sampai akhir hayat kita gitu kan. Terus memperbaiki diri, menjadi hamba yang lebih baik, tidak hanya di hadapan Allah gitu ya, tapi di hadapan manusia juga. Quotes terakhirku, Kak, gini. Kenapa? Quotes terakhir dari aku. Oke, apa? Sebelum dunia merubahmu, maka rubahlah dirimu sendiri. Iya, itu gimana tuh, bisa nggak ada penjelasannya? Itu Maksudnya kayak masih umum itu. Gini, dengan perkembangan zaman yang sekarang ini kita lihat kan fenomena banyak banget lah. Ini trending, itu yang diikutin, ini trending, ini itu yang diikutin, tanpa melihat dari pandangan syariat gitu. Jadi sebelum dunia itu merubah kita, rubah dulu dah diri kita sendiri gitu. Apakah kita udah baik sekarang gitu? Intinya tetap menjadi pribadi yang Oke, itu ya closing statement dari pembicara kita pada malam hari ini, Dek Hudaini. Terima kasih banyak Dek udah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber ya. Padahal kemarin harusnya semalam ya kita ngadain live streaming kayak gini, tapi qadarullah ada kesibukan, ada alasan tertentu gitu, jadi terlaksana pada malam hari ini. Alhamdulillah, yang penting tetap terlaksana gitu. Udah nih ya, kita tutup ya ngobrol kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita obrolkan tadi ya bermanfaat buat kita berdua terutama, terus buat teman-teman yang lain juga, dan semoga kedepannya kita tetap terus diberikan Allah kesehatan gitu ya, tetap diberikan kesehatan, tetap bisa membagi ilmunya, men-sharing ilmunya gitu, tetap belajar terus menambah ilmu ya.
Karena kita kan nggak mungkin tuh bisa membagi ilmu kita kalau kita juga nggak belajar atau nggak mencari ilmu itu. Gitu. Udah nih deh ya, kita tutup. Ya ini kita tutup sharing session kita pada malam hari ini. Kita dari KMP mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah menempatkan waktunya untuk mendengar ya, walaupun cuma beberapa menit gitu. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Dek. Semoga bisa ketemu lagi. Ditunggu ya di Lombok ya. Yoi. Dadah.